Mas Itmam biasanya nggak nanya, nggak. Ya, izin bertanya. Ya, izinnya ke moderator, silakan. Mas Falahi. Eh, di masa peradilan agama Turki Utsmani itu jika ada tindak pidana atau hukum itu sanksinya menganut apa? Mohon maaf Mas, ini yang Abbasiyah dulu, belum yang Turki Utsmani. Ya itu pokoknya di Abbasiyah itu nggak ada Yang sanksi yang menganut apa? Abbasiyah tadi nggak ada yang tanya ini untuk pertama kelompok ke-11. Atau digabung aja nggak apa-apa, zigzag gitu, ya. Nah, ya boleh ke Turki, boleh ke Abbasiyah, ya. Ke Indonesia besok, ya. Berarti ini pertanyaan untuk yang kelompok 11 ya Mas ya, Turki Utsmani. Mohon diulangi lagi Mas, mohon maaf. Bila di masa itu bila ada sanksi atau tindak pidana itu sanksinya menganut apa hukumannya? Nggak tanya ke Abbasiyah sekalian masalahnya. Ya, teman-teman yang lain aja. Baik, mungkin dari teman-teman ada yang bisa membantu menjawab pertanyaan dari Mas Fahmi. Pertanyaannya kurang lebih, jika ada hukuman pada periode masa Turki Utsmani, hukumannya itu menganut apa, gitu ya Mas? Apa gitu hukumannya gitu Mas? Ya, kalau di Indonesia kan misal ada undang-undang gitu. Oke. Untuk narasumber, apakah sudah menemukan jawabannya? Mungkin saya izin menjawab ya Mas ya, Mas Fahmi. Iya Mbak. Baik. Sebelumnya, tadi sudah dijelaskan bahwa periodisasi hukum Islam pada masa kerajaan Turki Utsmani, periode Turki Utsmani itu menganut ada dua periode. Yang pertama ada periode sebelum tadimat atau pembaharuan. Kalau di Indonesia bahasanya reformasi kali ya. Nah, gitu. Nah, kemudian ada yang namanya periode setelah tadimat atau periode setelah masa reformasi lah gitu. Nah, periode sebelum tadimat tadi sudah dijelaskan juga. Maaf ini lagi flu. Dijelaskan juga dalam hukum pidana banyak sekali penjelasan tentang hukuman fisik seperti pengebirian, penggantungan bagi yang tidak melaksanakan kewajiban, penggantungan bagi pelaku pemakaran dan dengan sengaja pencuri, potong tangan bagi pemalsuan dokumen dan mata uang. Jadi untuk periode sebelum masa tanzimat masih menganut pada hukum Islam seperti kalau mencuri ya dipotong tangan, kalau membunuh ya dibunuh gitu kan. Sama. Setelah periode setelah tanzimat atau setelah reformasi, maka diterapkan peraturan hukum Barat karena sudah pada awalnya ini tadi dijelaskan oleh Mbak Mariama sepertinya Mas Hudzaifah, pada awalnya konon ini telah tersusun di bawah pemerintah Sultan Bayazid II, di mana konsep-konsep hukum Islam dijadikan sebagai dasar dalam penetapan hukum. Nah, itu sebelum tanzimat. Tetapi pada masa selanjutnya mengalami perubahan dengan ketentuan-ketentuan baru seperti hukum had diganti dengan takzir. Denda uang ditetapkan berdasarkan kemampuan ekonomi. Kalau di Indonesia seperti hukum pidana. Mungkin seperti itu, Mas. Kenapa kok setelah tanzimat terjadi perubahan hukum dari hukum Islam ke hukum Barat? Mungkin karena
para raja pada masa kerajaan Turki Utsmani sekitar abad 17 kehilangan kekuatannya. Menjelang akhir ke-18, hubungan-hubungan dengan Barat mengakibatkan meningkatnya pencarian jati diri karena kaum intelektual dan negarawan Utsmani mulai memandang westernasi sebagai prasyarat. Mungkin seperti itu, Mas. Dari narasumber yang lain atau teman-teman ada yang mau menanggapi? Silahkan. Kalau boleh tahu, Mas Wahmi sudah cukup atau masih ada kejanggalan? Ya, cukup, Mbak. Baik, terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin menyanggah atau memberi pertanyaan dari untuk kelompok kami, kelompok 11, atau mungkin untuk kelompok yang 10, Daulah Bani Abbasiyah, silahkan. Atau mungkin Mbak Raja, izin bertanya boleh, Mbak? Silakan Mbak Rina. Oke. Tadi mengenai peradilan pada masa Bani Abbasiyah. Tadi kayaknya dijelasin peradilan pada masa Bani Abbasiyah kedua. Nah, kedua itu maksudnya pemerintahan baru apa dimulai dari pemimpin siapa gitu, Mbak? Maksudnya kedua itu dari mulai apa gitu, Mbak? Terima kasih. Coba diulangi lagi, Mbak. Sinyalnya hilang. Baik, tadi kan pada masa Bani Abbasiyah, peradilan pada masa Bani Abbasiyah, tadi ada yang pertama dan yang kedua. Nah, peradilan pada masa Bani Abbasiyah yang kedua itu dimulai dari khalifah siapa atau dimulai dari pemerintahan baru atau bagaimana, Mbak? Yang kedua itu maksudnya gimana? Terima kasih kepada Mbak Rina. Kepada pemateri bisa menjawab. Beri waktu ya Mbak Rina. Izin menjawab Mbak Rina. Pada masa Daulah Abbasiyah kedua itu dimaksud itu sebagai masa keruntuhan Bani Abbasiyah. Karena pada saat itu khalifah waktu itu sudah sangat lemah, karena lemahnya maka berkurang pula kewenangan qadhi dan menjadi sempitlah daerah operasional, yaitu hanya sebatas pada masalah hukum syariat yang berkembang. Seperti halnya pada contoh fenomena ketika Khalifah Al-Mansur menawarkan jabatan qadhi kepada 3 imam besar yang amat zuhud dan warok, yaitu Imam Malik, Imam Hanafi, dan Ibn Abi Ziyad, di mana ketiganya masing-masing menolak tawaran khalifah secara halus dan argumentatif, namun tragisnya ketiganya dijebloskan ke dalam penjara. Mereka menolak jabatan yang setinggi itu tidak lain karena hendak memelihara kepentingan agama mereka. Karena sekalipun mereka menjadi qadhi atau hakim negara, tetapi kalau hukum-hukum Allah tidak dapat dilaksanakan adalah sia-sia.
Jadi pada masa Abbasiyah tersebut itu masih bersinambungan dengan pada saat Abbasiyah yang pertama. Namun pada saat Abbasiyah yang pertama itu disebut dengan kejayaan atau kemenangan kayak gitu. Terus di Abbasiyah kedua itu di mana dinasti Abbasiyah mengalami keruntuhan gitu Mbak Arina. Baik, berarti Bani Abbasiyah kedua itu bukan Bani Abbasiyah satu runtuh terus muncul Bani Abbasiyah kedua, bukan ya Mbak ya, tapi Bani Abbasiyah satu itu masa kejayaan, Bani Abbasiyah dua itu masa kelemahan, gitu Mbak? Nggih, ngoten. Baik, terima kasih atas jawabannya. Nggih, sami-sami. Mungkin yang lain ada yang perlu ditanyakan di kelompok 10 maupun di kelompok 11, kami persilahkan. Yang barusan saya tambahkan ya, Mbak, pertanyaan dari Mbak Arina ya. Iya, Ustaz. Mbak Robiaton yang menjawab. Jadi tambahan dikit saja. Jadi memang di Abbasiyah itu kan ada beberapa tahap ya, masa begitu, dan itu juga di Umayyah juga demikian ya. Bagaimana kita kaji di dalam sejarah peradaban Islam itu ada berbagai situasi kepemerintahan. Nah, kalau mengutip dari beberapa referensi ya pakar kesejarahan Islamic Civilization ataupun dari berbagai sejarah peradaban Islam, maka Abbasiyah yang pertama itu ada 4 ya paling tidak ya di masa periode itu berapa tahun tadi Mbak? 500 sekian ya periodenya Abbasiyah ini. Pertama itu tadi lahirnya Abbasiyah pada tahun 132 Hijriah ya. Jadi 1 abad ya setelah Rasulullah sampai meninggalnya Khalifah Al-Wasiq ya. Lalu juga di masa Abbasiyah yang kedua, di abad yang kedua, yaitu 232 itu, hanya 2 tahun, dari Khalifah Al-Mutawakkil ya, berdiri Daulah Buwaihi di Baghdad, dan juga di Al-Abbasi, yakni masa periode Abbasiyah yang ketiga, yaitu di abad 334-an itu, ya, Daulah Buwaihi ini sampai masuknya kaum Saljuk di Baghdad, dan yang terakhir adalah di masa Abbasi yang keempat. Ya, ini ketika orang-orang Saljuk ya ke Baghdad sampai jatuhnya Baghdad di tangan bangsa Tartar ya di bawah pimpinan Hulagu. Jadi beberapa kondisi ini kalau tadi sudah betul bahwa Qadha di masa Abbasiyah yang pertama karena memang lebih maju di zaman itu, ada banyak tadi juga sudah disebutkan berbagai inovasi, pembaharuan ya, pengembangan ilmu pengetahuan, ekonomi, kemasyarakatan yang luar biasa, hingga juga dinamika itu memunculkan berbagai friksi, ya, perdebatan, dan di mana-mana begitu. Kalau satu berhadapan itu tidak ada satu dinamika, maka tidak ada ruang dialektika yang masif, yang berkembang dengan pesat. Justru kalau kemudian terjadi satu proses ya perdebatan, mungkin pada taraf tertentu juga pertentangan tertentu, itu mengindikasikan adanya satu bentuk dinamika di dalam proses kesejarahan, apakah itu madhab ataupun kemudian juga di dalam hal kepemerintahan secara politik strategis itu. Dan ini terjadi di dalam proses pelaksanaan hukum Islam. Ya, kalau kita lihat dari kesejarahan tadi, menambahkan apa yang telah disampaikan dengan bagus dari kedua kelompok ini. Di Irak juga ada gerakan mazhab ya, Hanafi di Syam juga demikian, dan juga di Maghrib ya, berdasarkan Maroko ya, berdasarkan Maliki, ataupun kemudian juga di Mesir ada mazhab Imam Asy-Syafi'i ya. Jadi menambahkan tadi betul bahwa kemudian di masa kekhalifahan Abbasiyah ini mazhab itu berjalan dengan sangat masif. Jadi teman-teman
tak perlu melihat adanya ulama-ulama yang dipenjara misalnya begitu. Wah, jadi Islam itu kekuasaan di mana-mana begitu. Artinya ketika kekuasaan itu biasanya akan mengkooptasi sebuah kepentingan undang-undang. Ya, kalau kita melihat dari sisi sejarah peradilan ini juga, tetapi kemudian para qadhi itu di bawah kuasanya para khalifah, sehingga kemudian terjadi dinamika. Termasuk juga misalnya oleh Ibnu Muqaffa, ya misalnya penyampaian berupa tulisan kepada Khalifah Abu Ja'far Ibnu Asyur, ya mereka pada saat-saat pemerintahan itu juga sudah membuat berbagai pembaharuan, ya ada Al-Hajib, protokol kenegaraan, ya sekarang ini kan semua kalau mau ke istana melalui kesekretariatan. Tahun berapa ya saya agak lupa, itu di Bogor, pokoknya kita atau kami utusan delegasi negara-negara keagamaan Islam begitu, ada 22 negara lah untuk masuk ke istana di Bogor. Itu proses perizinannya luar biasa, mulai ke sekretariatan negara dan seterusnya, ya. Ada wizarah yakni kementerian, ya sudah dibentuk juga. Ada al-khatib sekretaris, ada sahibu as-serta kepolisian, al-jaishu ketentaraan, dan juga al-jaishu ya al-jaish itu kan tentara, ya, dan juga qadhi. Jadi semakin kemudian pemerintah mengalami ekspedisi atau mengalami satu bentuk pengembangan ke wilayah-wilayah yang lebih maju, maka piranti-piranti itu sesungguhnya lebih lengkap. Ya, dulu tidak ada keprotokolan, lalu ada. Dulu tidak ada khatib, ya, sekretariatan, ada. Lalu ada sahib as-serpah, kepolisian, dan seterusnya. Itu kalau kita bisa tadi melihat apa yang dinyatakan dan disampaikan oleh teman-teman semuanya, betapa kemudian al-qadhi al-qudat, ya, yang didirikan oleh para khalifah itu mereka menjadi penegak hukum, ya, dalam hal ini adalah jaksa lah, ya, jaksa agung yang diangkat waktu Bani Abbasiyah itu ada Abu Yusuf itu, ya, seorang yang faqih bermadzhab Hanafi dan seterusnya, sehingga mereka kemudian juga mengembangkan itu. Di Andalusia juga demikian, ada Qadhi al-Jamaah, tadi sudah disinggung-singgung juga, berbagai qadhi yang merupakan pimpinan di seluruh wilayah kekuasaan Islam saat itu, ya. Baik, mungkin itu tambahan sedikit, mangga diskusinya dilanjutkan, ya. Masih ada waktu ini, kalau gitu Mbak Robiatun, ya, tambahan dikit saja. Ya Ustadz, Tuan. Mungkin teman-teman ada pertanyaan lagi untuk kelompok 10 maupun kelompok 11, kami persilahkan. Oke. Mana ini ada Mas Afkar Sofi, Muhajirinya, Rizal, lagi ya, RR, ya, Ernawati, ya. Ada Musfar, ya, Mas Musfar Munji, ya, Naufal Abdillah, ya. Jadi bersuara itu kadang sebagai penanda hidup. Jadi kalau nggak ada suara, nggak ada gerakan, itu indikator kurang hidup, ya. Jadi kalau ada gerakan, ya, di kamera, kelihatan kan berarti hidup gitu. Dan tidak ada gerakan, nggak ada suara lagi, ya. Jadi kalaupun tidak ada gerak itu ada suaranya, meong, ya, atau apa itu biasanya di rumah. Jadi penting itu untuk menunjukkan satu kehidupan, ya, minimal dua itu penandanya, suara atau gerakan. Silakan, kalaupun tidak ada gerakan ada suaranya lah, ya. Dua kelompok ini sudah mempresentasikan dengan sangat bagus, ya. Nanti kalau ada lain kita tambahkan lagi. Silakan di ini dulu, ya, sharing lagi.
Mas Eli mungkin ada pertanyaan. Ya, sambil tunggu ya, saya tambahkan lagi. Jadi ya Mbak Rabiatun ya, saya tambahkan lagi ya sambil nunggu teman-teman ya, biar efektif waktunya. Jadi kalau tadi dari Mbak Manasikana, apakah betul di masa Abbasiyah yang kedua itu mengalami kemunduran? Ya, di masa ini memang masa ya dikenal masyhur di dalam kesejarahan peradaban Islam, masa awal-awal ya, indikator keruntuhan dari kerajaan ini atau kekhalifahan. Jadi khilafah Islam pada waktu itu mengalami kelemahan, atau kalau pelemahan kan dari eksternal, tapi kalau kelemahan itu biasanya dari dalam. Pelemahan itu dari eksternal, kelemahan dari internal. Karena lemahnya, kurang wenangnya qadhi itu menjadi satu pembatasan terhadap persoalan hukum. Nah, itu kita bisa lihat betapa hukum yang dimunculkan hidup di dalam konteks bundaris komunitas tertentu itu kalau dia berjalan terus, ada revisi, ada penambahan dan seterusnya, itu menandakan satu dinamika kehidupan yang lebih bagus. Kalau di masa Abbasiyah yang kedua tadi itu disebutkan berbagai decrease, ya, penurunan, bahkan menggejala mewabah berbagai kondisi yang krisis, ya, krisis pada nilai politik, kebudayaan dan seterusnya, sehingga umat Islam saat itu ya hampir mirip-mirip lah dengan kondisi kalau mau runtuh siklus peradaban itu biasanya dia ada ya gejala berhura-hura, bersenang-senang. Lalu di sisi yang lain, lahwun tadi itu, al-wahn tadi itu juga mengejala makin dekrisnya semangat jihad, ruhul jihad, itu melemah. Artinya apa, teman-teman sekalian, ya Mbak Arana, Mbak Robiatun, Mas Fahmi, dan teman-teman semuanya, teman-teman ini kita ini generasi berlanjut. Kalau seperti Mas Sofi, ya, Mas Muswar dan lain-lainnya, Mas Fahmi, Al-Falahi tadi ya, Mas Faru Sofi, spirit menuntut ilmunya itu tidak semakin kuat. Ya, seperti Mas Afif, lalu juga enggak terlalu semangat di dalam proses belajarnya, nanti setelah lulus kesarjanaan di syariah lalu tak melanjutkan pendidikan lagi, itu gejala di dalam internal kedirian itu juga decrease tadi, secara spirit. Maka bagi saya sangat appreciate, bagi teman-teman nggak terlalu penting Anda dari mana, mau dari kampung, dari desa, pelosok bahkan, tetapi spirit maju, memajukan itu harga mahal. Dan kelihatan pribadi-pribadi generasi yang ingin berubah, lalu mengubah sekitar secara eksternali, masyarakat sekitar, keluarga dan lain, itu nampak. Ya, ekspresinya di dalam proses dia tolabul ilminya, di dalam semangat meraih berbagai hal-hal yang kemudian menopang ya pada memajukan kesejahteraan diri, keluarga dan atau masyarakat. Dan itu nilai mahal dari belajar kesejarahan ini, dan kebetulan saya mengajar sejarah peradaban Islam, betapa lintas generasi, kerajaan atau raja yang kemudian menurunkan anak keturunannya, lalu anak keturunan itu tidak mampu menjaganya, maka biasanya kerajaan itu akan mengalami keruntuhan di fase yang ketiga. Nah, teman-teman yang sekarang dari pesantren, lalu kadang dalam alam bawah sadarnya, ya kami kan bukan anak pesantren, anak kiai, asik kayaknya ya anaknya kiai, dia nggak harus berjuang, lalu dia punya pesantren dan seterusnya. Justru karena kalau kemudian teman-teman punya spirit
kita bukan anaknya kiai misalnya, kita bukan anaknya ulama besar yang meninggalkan warisan-warisan pesantren atau lembaga pendidikan, maka ya harus dirintis. Dan untuk merintis itu butuh perjuangan. Dari kesejarahan peradilan itu kita bisa menelisik ya dan merefleksikan betapa tidak ada sesuatu yang lahir ya dengan bim salabim abrakadabra berdiri megah ya setiap orang takjub begitu. Enggak, dalam setiap bangunan yang megah, yang melegenda di dalam pergantian dan lintas kesejarahan umat manusia selalu diawali dari pondasi-pondasi yang kuat. Bagaimana kemudian Rasulullah ya yang lahir, yang kemudian juga tetesan-tetesan itu dari keturunan atas-atasnya juga telah dimulai dari Sayyidina Ibrahim, telah dimulai dari Sayyidina Ismail, ya alaihissalam dari Nabiina Ismail alaihissalam, ya. Nah, perjuangan itu menerus gitu, ya. Jadi ini sisi lain kita hikmah dari belajar tentang sejarah. Termasuk dalam konteks ini adalah kita sejarah peradilan. Nah, teman-teman yang sekarang, ayo gitu, generasi sekarang ini, ya di prodi ini berubah, gitu. Berubah yang lebih baik. Gitu. Yang kemarin misalnya maaf agak terkesan klutuk-klutuk, ya lulusannya FAI klutuk-klutuk, itu, ya berubahlah gitu. Yang berubah yang lebih baik gitu. Apa? Ya paling tidak dua hal itu kita ini bisa memulainya lebih gitu. Dari soft skill and hard skill. Ya, ini boleh dicatat tuh. Ini sambil nunggu ya refleksi dari teman-teman biar kita tak terjebak hanya di masalah wilayah material saja. Hard skill itu kemampuan dasar, kemampuan dari yang bersifat skill kasat mata. Jadi kalau Mbak Maria mampu untuk kemudian mengoperasionalkan Zoom, ya share screen, paham misalnya Mas Fahmi tentang Microsoft, tentang Excel, tentang handphone dan lain sebagainya, itu hard skill. Ya, Mas Khairuddin, Mas Imamul Haq, ya, you can deliver your presentation with English or in Arabic languages gitu ya, dan so on. Lalu itu skill hard di wilayah yang skill. Para hakim juga demikian, mereka memiliki satu bentuk skill good communication, skill komunikasi yang bagus, gestur, ekspresi yang bagaimana dia sebagai seorang hakim, advokat, pengacara dan sebagainya memiliki skill berkomunikasi yang bagus, ya public speaking yang cakap gitu ya. Nah, itu hard skill. Di wilayah yang lain ketika belajar di kesejarahan ini, teman-teman sekalian, kita bisa belajar bagaimana kemudian soft skill dari para ambiya sampai kemudian juga para ulama itu mesti dimiliki, nggak mungkin. Nah, kalau FAI teman-teman alumni semuanya atau kemudian yang masih duduk di kuliah ini ya mesti memiliki soft skill yang bagus. Soft skill itu dimulai dari mana? Dari pengolahan kedirian. Ya, tidak minderan. Ustaz, kami kan KKI. Minder kami dengan prodi lain. Lah apa? Dia makan tempe, kita makan tahu, sama kan? Dia makan ayam, kita makan telur, sama kan? Ayam dan telur. Sih, Ustaz dia itu ke kampus naik mobil, loh mobil juga pakai 4 roda, kita juga sama ke kampus 4 roda, malah banyak itu kadang 6 ya, naik bis. Ya dan seterusnya. Ya, itu di wilayah soft skill, tapi yang tak kemudian terdustai di dalam satu proses itu, teman-teman ketika kemudian ya Mas Imam, tanpa kemudian peralihan malam, kecuali dia bersujud kepada Allah, menulis ya makalah, belajar referensi dan lain sebagainya, itu dia di tengah malam sudah mulai tadarus Al-Qur'annya, jamaah subuhnya, wa ba'da dzalika yudarris al-kutub ya. Lalu berangkat ilal jami'ah wa yuhawir yushawir ma ikhwanihim gitu ya. Teman-teman lalu di situ berdialektika, yadhab ilal maktab ya. Lalu ke perpustakaan, di situ berselancar dengan buku-buku referensi, berdialektika dan seterusnya. Sore ada rapat UKM ya misalnya, atau kemudian teman-teman gerakan kemahasiswaan lainnya, di situ menjadi satu tempaan secara soft skill. Nah,
Ini tadi kalau dari apa yang di-sharekan oleh Mbak Arina dan teman-teman sekalian, gejala-gejala materialisme itu menggejala di Bani Abbasiyah. Ini yang kedua itu. Ya, periode-periode itu agak sirna, ruhud dakwah, jiwa semangat berjihad itu merendah. Ya, jadi kalau kita mau menaikkan ya sudah tadi laisal fata mayaqulu hadza. Tidaklah pemuda yang kemudian diharapkan untuk membangun umat dan bangsa ini yang selalu melihat pada sebelumnya atau ayahnya, kakek neneknya, tetapi dia berpikir tentang bagaimana kondisi sekarang. Itu ya. Nah, perkembangan-perkembangan itulah yang kemudian kenapa di dalam konteks kesejarahan umat Islam di Bani Abbasiyah ini kita bisa melihat banyak sesungguhnya juga di masa-masa tadi awal ya, kemajuan, pembaharuan berbagai hal telah dilakukan sehingga itu berlanjut di masa setelahnya ya. Abad pertama sampai abad ketiga di Abbasiyah itu masa jaya, tadi sudah kita lihat ada banyak ulama fikih ya. Lalu juga tadi hakim ya, sumber-sumber referensi berkembang sangat pesat. Termasuk ya bagaimana Harun Rashid saat itu, dan kita mengenal ada Darul Hikmah dan lain sebagainya, perpustakaan yang masyhur di masa itu membawa lahirnya juga berbagai perkembangan imam madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i tadi ya, dan Hambali, kitab-kitab standar yang ditulis mewakili kitab-kitab atau madhab ya yang kemudian masyhur sampai sekarang ini. Sehingga mau tidak mau dan faktanya memang kitab-kitab itu menjadi reference ya, undang-undang hukum perdata Al-Qanun Al-Madani, juga para hakim banyak merujuk kepada pandangan-pandangan dalam madhab ini. Saya kira itu tambahannya lagi ya, Mbak Robiatun. Mungkin masih ada tambahan, kalau tidak ya nanti bisa kita ini. Habis ini nanti offline atau online kuliahnya teman-teman sekalian? Online Ustadz. Online, Ustadz. Oke ya, online ya, lebih simple ya. Oke. Ada lagi yang mau di-sharingkan teman-teman sekalian? Absennya mau yang 2 hari ini atau besok? Hari ini ya, nanti ba'da asar absen lagi atau ba'da zuhur? Yang pagi sudah absen? Oke ya, habis zuhur nanti saya settingkan, teman-teman bisa absen yang untuk meeting ke-12, 13, besok insya Allah the last meeting ya, kuliah yang terakhir. Mas Afif, ada yang mau di-sharingkan? Enggak ada, Ustadz. Cukup ya. Mas Itmam? Mbak Ayu? Boten Ustadz. Iya, boten. Pun cekap mauan ya. Baik, Mbak Robiatun atau Mbak Marina, Mbak Arina, silakan untuk diskusinya. Kita cukupkan. Udah menjelang jam 10 ya, enggak apa-apa, insya Allah. Tadi yang Turki gimana yang Turki? Yang Turki tadi ada pertanyaan dari Mas Fahmi dan mengenai apa hukuman Ya. hukuman Silakan tadi yang sudah dijawab kah? sudah Ustadz. Yang Turki tadi, benar presentasinya. Iya, ya. 11 ya. Turki anu ya, agak pendek ya. Suka yang pendek ya. Sebentar, ada beberapa pengumuman penting. Masih ada waktu kita ya, Mbak ya. Saya tambahkan sekalian dah. Saya lihat dulu sebentar, biar tidak mengulang dari teman sejarah. Dari kelompok 11 ada yang mau ditambahkan sebelum saya tambahkan? Ini dari kelompok Mbak Turki ya. Ada dari Mbak Arina tadi, mencekap ya Mbak Arina ya? Cukup Ustadz.
Yang beda apa kira-kira Mbak Arina dari Abbasiyah yang di Turki? Mungkin kalau dari Abbasiyah tadi ada Abbasiyah 1, Abbasiyah 2 masih menggunakan hukum Islam. Kalau hukumannya masih menggunakan hukum Islam mayoritas. Tapi kalau di Turki Utsmani itu yang setelah reformasi itu sudah menggunakan kebanyakan hukum barat gitu, Ustaz, hukum pidana bahasanya. Itu diadopsi dari mana? Dari hukumannya, Ustaz. Dari barat tadi keterangannya, Ustaz. Ada pembaruan lagi nggak? Tadi disebutkan kalau di Abbasiyah kan ada beberapa fase ya. Kalau di Turki apa yang sedikit bisa dikabarkan ke teman-teman? Gambaran Turki itu yang kayak apa di era Turki Utsmani? Tadi ada pembaharuan, sekitar abad ke-17, yaitu setelah masa Al-Dimat atau apa itu, reformasi. Oke. Bagaimana dengan sekularisasi yang terjadi? Enggak, ini cuma sharing aja, enggak apa-apa. Kan menarik tuh, karena Turki ini kan menjadi penghantar ya, kayak bridging, jembatan yang mengantarkan tadi ke era yang ya sekular ya. Dari yang tadi dikatakan hukum Islam, itu ada kodifikasi hukum Islam ya. Besok temanya kelompok yang terakhir apa? Mbak Anggun ya. Yes, halo. Masih on kamera? Ya, halo. Besok yang terakhir apa? Sejarah peradilan di negara-negara berpendudukan Muslim, Ustadz. Bukan Muslim ya. Oke. Ya. Baik, saya tambahkan beberapa ya, biar saya ditemani Mbak Arina dah. Oke. Ini di tangga mana ini Mbak Arina itu? Di kampus ya? Wah, ini Mas Salahuddin. Mas. Di kampus, Ustadz. Iya, di kampus. Yang saya tanya Mbak Arina. Kalau Mas Salahuddin di mana nih? Di kamar? Iya, kamar. Di pondok atau di mana gitu? Pondok, Ustadz. Pondok mana? Di pondok Muradi. Mana tuh? Manggen, Ustadz. Meranggen ya? Okay. Sama Putihiyah jauh? Dekat sama Putihiyah. Oke. Sebelahan, Ustadz. Oh, sebelahan ya. Saya kapan itu kemarin? Ini Mas Elinor Mansa lagi ngapain tuh? Oke ya. Ya dah, saya tambahkan ya, masih ada waktu ya beberapa ya. Ya, jadi tambahan tadi sedikit, maaf nanti kalau ada beberapa pengulangan, hanya mereview saja ya Mbak Arina. Jadi dinasti Turki Utsmani itu atau Turki Ottoman itu ya tadi disebutkan abad ke-13 ya, dari bangsa Turki ya, kabilah Oghuz yang berada di daerah Mongol, daerah utara negeri Cina ya. Sehingga pada abad itu banyak yang melarikan diri ya ke arah barat, mengungsi mereka, kemudian orang-orang Turki Saljuk di dataran tinggi Asia Kecil. Sebagian besar populasi daerah ini adalah orang Turki yang kemudian meluk Islam ya, dan sebagian yang lain ada Yahudi, ada
Yunani, ada Armenia. Ya. Nah, kepemimpinan tadi itu beralih kepada putranya yang bernama Utsman, ya, tokoh di mana dinasti Utsmani itu dari nama Utsman, ya, putra Ertugrul yang merupakan pendiri dari Turki Utsmani tadi, di dinasti Utsmani, ya, sehingga dia banyak di dalam proses kesejarahan itu. Sultan Alauddin II, ya, menduduki benteng-benteng Bizantium yang berdekatan dengan di negara sana di tahun 1300-an, lalu bangsa Mongol menyerang, ya, di Saljuk dan Sultan Alauddin terbunuh. Jadi kalau kita bisa melihat wilayah kekuasaan dinasti ini itu sangat luar biasa juga, ya. Memantapkan landasan imperium di Eropa, lalu juga masuk di situ di Anatolia Barat, ya, sampai kemudian upaya ekspansi Utsmani itu di Konstantinopel berhenti ketika muncul tentara Mongol, ya, dan ada berbagai penyerangan di Asia Kecil di tahun 1400-an itu hingga mengalami kekalahan, ya, putranya Musa Tertawan, ya, lalu kekalahan Bayazid, ya, membawa dampak buruk terhadap kebesaran negara Utsmani dan penguasa-penguasa Saljuk Asia Kecil lalu melepaskan diri. Nah, itu beberapa kilasan. Jadi sejarah kejayaan Turki Utsmani itu naik pada masa Muhammad II yang disebut dengan Muhammad Al-Fatih itu, ya, yang menaklukkan Konstantinopel. Oke. Secara keseluruhan wilayah Turki Utsmani, teman-teman sekalian, nanti bisa dilihat di YouTube, ya, berbagai kemegahannya. Ada era Sultan Sulaiman Al-Qanuni, Asia Kecil, Armenia, Irak, ya, Syria, Hijaz, Yaman di Asia, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair di Afrika, Bulgaria, Yunani, Yugoslavia, sampai ke Rumania di Eropa. Kebayang kan, luar biasa itu. Sehingga pada masa Sultan Mahmud II di tahun 1800-an itu, ini kalau di Indonesia terjadi apa tuh? Tahun 1800-an, teman-teman. Penjajahan Belanda, ya. Oke, suara saya masih terdengar? Masih Ustaz. Ustaz. Ya. Oke. Jadi tahun 1800-an itu Pangeran Diponegoro dan lain-lainnya, ya, sedang berjuang. Jadi tarik keislaman di dunia Islam, tarik ke Indonesia, itu apa yang terjadi. Nah, menarik juga nanti kalau teman-teman mau menyelisik yang ketika tahun awal Hijriah di Mekah terjadi Rasulullah hijrah ke Mekah, itu kalau bisa ditelusuri di Indonesia sedang apa yang terjadi, ya, keren kan itu, ya. Saya sendiri juga menjadi lebih tertarik tuh kalau mau melihat ke sana. Jadi pada tahun 800-an itu, 1800-an, 1808, ya, tepatnya sampai 1839, ada berbagai usulan lah, ya, anggota dewan mendirikan tadi Dar Surabi, apa namanya, seperti menteri, ya, dewan ordinasi hukum pengadilan, ya, dan badan-badan ini kemudian ya, ujung-ujungnya lalu terbentuklah kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif, dan selanjutnya begitu, ya. Nah, apa yang kita bisa lihat betapa kemudian gagasan-gagasan yang dinamis, ya, berbagai gagasan, misalnya Mustafa Rashid Pasha yang menjabat di menteri di Turki Utsmani dan tokoh-tokoh yang lain itu lalu memunculkan berbagai perubahan-perubahan yang dilakukan, ya, terjaminnya pemerintahan, harta warga negara, kehormatan, pajak, peraturan kewajiban dinas militer, persamaan dalam hukum, ya, perbedaan, toleransi, dan lain sebagainya, termasuk juga maklumat reformasi yang dikeluarkan oleh pihak pemegang kuasa saat itu. Nah, perubahan proses pembaharuan, ya, ketika Sultan Abdul Hamid tadi itu meneguhkan, menangguhkan di dalam proses-proses selanjutnya, lahirlah berbagai konstitusi baru di Turki Utsmani yang terbentuk pada era
1900-an ya. Dan kita bisa mengenal di situ memang luar biasa dinamika di pemerintahan ini. Modernisasi Turki juga berjalan. Makanya tadi ketika Mbak Manasikana memang ya perundang-undangan yang ada itu banyak dipengaruhi dari tanda petik ya di barat. Modernisasi Turki juga berjalan begitu dinamis gitu ya. Pembubaran Kesultanan Utsmani itu terjadi pada tahun berapa tuh? 1922 ya. Ya, kaum Kemalis itu dengan berbagai gagasannya mempertahankan khalifah sebagai seorang pemimpin yang simbolik. Namun kita bisa melihat di dalam deretan kesejarahan ya, betapa kemudian perlawanan-perlawanan politik Mustafa Kamal dan lain sebagainya membubarkan kekhalifahan itu pada 3 Maret ya di tahun 1924. 24 itu Mas Nur Ali itu Indonesia lagi apa tuh? 1924. Kurang tahu, Tat, belum lahir. NU lahir tahun berapa? 26. Nah, 26, Tat. iya, itu 2 tahun persis sebelum NU lahir. Dan di tahun 1912 ya Muhammadiyah telah lahir. Jadi ada gerakan-gerakan modernisasi yang diambil ya, karena Indonesia sebagaimana didirinya atau berdirinya Muhammadiyah itu banyak mengambil dari gerakan modernisasi yang ada di Mesir yang dilakukan oleh Rashid Ridha dan Abduh saat itu. Nah, gitu. Jadi ada satu relasi jejaring global yang sudah terjadi saat itu. Pada tahun 1025-29 itu juga tadi sudah berdirinya NU ya di Indonesia. Kaum Kemalis itu mempergunakan waktu untuk pembaharuan di berbagai tatanan politik kekuasaan saat itu, dan itulah yang lalu lebih dikenal dengan sekularisasi yang ada di Turki. Ya, insya Allah kapan-kapan nanti kalau umroh ada paket mampir di Turki ya. Hingga puncak liberalisasi Turki itu terjadi pada tahun 1932, di mana Islam ya secara politik dan kultur itu dinasionalisasikan. Al-Quran juga dibaca di dalam bahasa Turki, disusul azan berbahasa Turki pada tahun 1933 dan azan kembali berbahasa Arab pada tahun 1950 ya, itu ketika Indonesia sudah merdeka. Nah, ini berbagai tambahan tadi. Setidaknya apa yang kemudian masih banyak ya yang bisa kita pelajari dari kekhalifahan ini. Syariat dan reformasi hukum di Turki juga nanti bisa dipelajari sendiri teman-teman sekalian. Umumnya ya madhab yang di Turki itu adalah Hanafi, yang kemudian juga mengembang juga berbagai madhab yang lain tentu, tapi kita bisa juga melihat betapa madhab Hanafi kekinian merupakan madhab resmi yang berwenang ya mengeluarkan fatwa diterapkan di negeri Sunni, setidaknya ada di Mesir, Suriah, Lebanon, ya Yordania, di Palestina juga gitu ya. Lalu di Turki sendiri resmi sekuler, hukum yang banyak merujuk pada madhab Hanafi mengatur berbagai relasi ubudiyah yang ada di sana. Baik. Masih ada beberapa waktu, tapi tak elok kalau kemudian nanti kita habiskan karena sudah mulai dari pagi tadi. Undang-undang tadi yang disebutkan Mbak Arina ya, Undang-Undang Utsmani pada abad ke-16 ya, itu sesungguhnya lebih unggul ya dari undang-undang yang berlaku di Eropa. Tapi karena kemunduran imperium, maka ini menjadi satu bentuk dinamika perundang-undangan yang kita bisa melihat nanti next besok ya, insya Allah kita akan melihat bagaimana kemudian peradilan di negara-negara Islam ya. Yang lain, saya kira itu tambahan beberapa hal. Oke. Slide-nya yang saya siapkan banyak, tapi nanti agak berkepanjangan. Tapi saya menyebutkan ini saja. Ini ada satu slide yang saya sharekan ya. Nanti yang lainnya biar teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi di Kesultanan Turki Utsmani menerapkan hukum dagang pada tahun tadi ya
850. Sebagian adalah dagang Prancis, ketentuan pembayaran bunga, hukum pidana pada tahun 1858, menerapkan terjemahan dari kode pidana Prancis, ya, dan juga administrasi niaga, hukum perdagangan laut, dan mengikuti ya ke Prancis. Kita Indonesia itu lebih banyak merujuk kepada hukum di KUHP ya, ke Belanda. Dan saya kira ini satu bentuk fakta kesejarahan, tinggal nanti teman-teman sekalian bagaimana dinamika itu tentu para generasi lanjut yang akan lebih banyak mengisi. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Nanti kalau nurutin ini makin panjang ya. Mas Eli masih pakai masker tak? Masih Tat, masih di kampus. Oh ya, saya lihat kalau di kampus kok sudah nggak pada pakai masker. Ya nggak apa-apa. Memang harus jadi orang aneh ya. Enggak. Sekarang ini sudah agak berubah ya, tapi alhamdulillah pakai aja prokes itu jauh lebih baik. Terima kasih ya teman-teman sekalian, Mbak Mariama, kelompoknya Mbak Robiatun juga tadi ya, Mbak Manasikana, thank you for your presentations, dan kelompok ya, kita kasih aplaus yang sekencang-kencangnya ya dari masing-masing tempatnya. Paling Mas Salahuddin ya nggak dengar ya. Itu jasnya jas kampus atau jas mau mantenan nih Mas Salah? Kampus Ustaz. Oh iya ya, nggak apa-apa. Mumpung masih pandemi loh sebenarnya ini kalau mau mengadakan ijab kabul di KUA itu hemat karena nggak harus ngundang banyak ya. Bakat hemat, hidup bahagia, berkah ya, anak banyak. Banyak rezeki, banyak anak yang harus dicari ya, itu banyak anak, banyak rezeki yang harus semakin dicari. Oke, terima kasih. Kita gimana Mbak moderator, mau ditutup dulu atau langsung saya tutup? Langsung Ustadz Oh mau. ya, ya ibu-ibu sudah minta langsungan ini masalah. Baik, terima kasih. Langsung ya kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah jangan lupa ya nanti habis zuhur untuk absen lagi, dan insya Allah besok ke kelas meeting untuk pertemuan kuliahan kita yang terakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, makasih ya. Oke, sampai-sampai.